Sabana. Are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Baik. Di sini kita akan mulai pembelajaran kita. Terlebih dahulu siapa yang ingin memimpin doa? Rosi. Silakan. Baik, teman-teman. Baik, terima kasih Rosi. Kita akan absen terlebih dahulu ya. Iya, Bu. Maaf sebelumnya suara ibu kurang jelas karena ibu lagi batuk pilek. Iya, Bu. Semoga cepat sembuh, Ibu. Iya, terima kasih. Salinda, Babu. Felicia, Hadir, Bu. Junarti, Hadir, Bu. Kade Ida, Hadir, Bu. Rosi, Hadir, Bu. Nadia, Gak tahu. eh, Apa, Bu? Melia, Gak tahu. Arna. Gak tahu. Loh, mana mereka bertiga ini? Gak tahu, Bu. Baik, di sini kita akan menyanyikan salah satu lagu nasional terlebih dahulu sebelum kita mulai pembelajaran kita, yaitu Satu Nusa Satu Bangsa. Silakan berdiri. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bersama. Hidup maksudnya. Baik, silakan. Baik, pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu gotong royong di lingkungan sekitar. Ya, Bu. Jadi, pengertian gotong royong adalah budaya kerja bersama, tolong-menolong, dan sukarela masyarakat Indonesia untuk mencapai hasil yang didambakan tanpa imbalan. Lalu kemudian ciri-ciri gotong royong yang pertama ada dilakukan bersama-sama, lalu yang kedua saling membantu tanpa pamrih, lalu yang ketiga mengutamakan kepentingan bersama, lalu yang keempat ada rasa kebersamaan dan kekeluargaan, lalu yang kelima pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat selesai, lalu yang terakhir dilakukan dengan sukarela. Lalu ada contoh gotong royong di sekolah. Yang pertama, membersihkan kelas bersama-sama. Yang kedua, melakukan tiket kelas. Lalu yang ketiga, kerja bakti, membersihkan halaman sekolah. Lalu yang keempat, menolong teman yang kesulitan belajar. Dan yang kelima, menghias kelas saat lomba atau perayaan sekolah.
Di sini juga ada contoh gotong royong di rumah. Yang pertama, membersihkan rumah bersama keluarga. Di sini ada yang pernah membersihkan rumah bersama-sama? Pernah. Lalu yang kedua, mencuci piring bersama. Sendiri sekarang Bu. Kenapa sendiri, Felicia? Orang tua saya nggak tahu. Kamu masih SD tinggal ya? Ya sama nenek saya. Ya, Bu, kasihan ya, Bu. Jadi sehari-hari kamu sama nenek kamu aja tadi? Baik, lalu yang keempat, lalu yang ketiga, membantu ibu memasak. Yang keempat, membersihkan halaman rumah. Lalu yang kelima, merapikan kamar, perabot rumah bersama-sama. Itu typo ya, nomor lima. Ya Bu. Ya Bu. Apa itu typo? Salah tulis. Lalu di sini ada contoh gotong royong di masyarakat. Siapa di sini yang mau baca? Saya Bu. Ya, silakan Beli. Nah, contoh gotong royong masyarakat yang pertama revisi bakti bersama membersihkan lingkungan. Yang kedua membantu tetangga yang sedang punya hajatan. Yang ketiga membantu korban bencana alam. Yang keempat membangun jalan atau jembatan bersama. Yang kelima menjaga keamanan lingkungan secara bersama-sama. Terima kasih Beli. Lalu di sini ada manfaat gotong royong. Nah, manfaat gotong royong di sini ada 5. Yang pertama, pekerjaan menjadi lebih ringan, lalu mempererat persatuan dan persaudaraan. Lalu ada menumbuhkan rasa peduli terhadap sesama. Lalu yang keempat, lingkungan menjadi lebih bersih dan nyaman. Dan yang kelima, menumbuhkan sikap tolong-menolong dan bekerja sama. Nah, di sini sikap yang harus dimiliki saat gotong royong. Pertama itu Rosi. Yang pertama Rosi apa? Kalau itu membantu teman yang sedang kesusahan. Contohnya kalau Ferry habis bensin, kan anak SD. Piket aja, piket ya. Kalau paling ada teman piket kelas, nanti saya yang bantu. Baik sekali ya kamu. Lalu terima kasih Rosi. Lalu yang kedua, peduli terhadap sesama. Gimana itu? Contohnya misalnya misalnya ada habis jajannya nanti saya akan berikan bekal saya kepada Rosi. Wah, mau dong ya. Baik sekali Sarlinda. Ya dong. Patut dicontoh ya. Ya Bu. Lalu yang ketiga bertanggung jawab. Bertanggung jawab, gimana tuh bertanggung jawab? Misalnya kita dikasih tugas, ya kita harus selesaikan tugas itu dengan selesai, jangan tinggalin yang belum dijawab. Harus bertanggung jawab atas tugas itu Ibu, harus sampai selesai. Terima kasih. Lalu yang kelima, menghargai orang lain. Cara kita menghargai orang lain gimana? Lalu yang keempat, nggak bawa minum lagi. lalu yang keempat, mau bekerja sama. Gimana nih cara bekerja sama? Ada Ida? Bekerja sama, Ya, seperti apa? seperti saling Tadi ada bekerja sama itu saling membantu. Misalnya dia mengambil pekerjaan ngepel, terus dia bagian nyapunya dan ada bagian perbaikan. Terus atau ada temannya membantu separuh-separuh itu Bu, Putri sama ya, sudah benar Bu, benar Ya. Bu. Benar sekali,
Kadek Ida. Terima kasih Kadek. Lalu yang kelima, menghargai orang lain. Kelimanya ada 2, Bu. Salah lagi ibu. Keluarga ibu semalam. Ibu sakit ya. Ibu stres ya, Ibu. Lalu menghargai orang lain. Cara kita menghargai orang lain gimana? Cara kita menghargai orang lain itu contohnya Gimana? Tahu nggak kamu? contohnya menghargai teman, Bu. Dan cara menghargai contohnya, Bu, misalnya Ibu lagi ngajar ngasih materi ke kami itu harus memperhatikan Ibu, jangan ngasih sendiri. Itu termasuk Ibu menghargai. Ya seperti itu, bagus sekali guys ya. Beri aku selalu. Lalu yang keenam, disiplin dan rela berkorban. Siapa di sini? Kalau disiplin, Bu, itu seperti rajin, terus menaati aturan di sekolah, dan juga tepat waktu, dan rela berkorban. Maksudnya apa, Bu? Rela berkorban itu Ibu rela menangan pagi ya sampai masih pagi. Iya seperti itu. Itu ya, Bu. Bagus sekali ya. Nah, lalu lanjut ada akibat tidak mau gotong royong nih. Nah, yang pertama, pekerjaan menjadi lebih berat. Kalau kita nggak saling bantu itu kan pekerjaan jadi lama. Ya loh. Ya, Bu. Nah, lalu yang kedua, hubungan dengan orang lain kurang baik. Contohnya, Felicia nggak mau bantuin adik Ida nih. Dia nanya, Mel ini gimana? Terus kamu jawab, aku juga nggak tahu. Gitu ya. Nah, Ini kan gotong royong, Bu, bukan pertanyaan. Iya. Bisa ini fair. Terus tadi kita berdua sama kadek coba ya. Apa itu pertanyaan ini nggak nyambung itu, Bu? stop lah. Ada suara kamu tahu. Hubungan dengan orang lain kurang baik. Contohnya, Felicia tidak ingin membantu Kadek Ida saat bikin kelas bersama, tapi yang Feli tidak membantu Kadek. Pastinya dia bakal marah kok. Iya. Atau enggak? Enggak aja sih, Bu. Kenapa? Karena dia teman saya. Oh, baik sekali Kadek Ida. Tapi harus saling membantu ya. Iya, Bu. Lingkungan menjadi kotor dan tidak nyaman. Gimana nih kalau misalnya di depan kamar Aden aja coba ada sampah, gimana? Nggak nyaman. Pasir dingin ada nggak enak minjaknya, Bu. Nah, lebih baik kita bersihkan ya. Iya, Bu. Lalu yang keempat, kurangnya rasa persatuan dan kebersamaan. Itu contohnya apa? Contohnya apa ya? Kira-kira siapa yang bisa kasih contoh? Nggak tahu. Yang mana? Yang kurang rasa persatuan dan kebersamaan. Kurang saya, Bu. Nggak tahu, Bu. Saya Iya apa? seperti kurangnya kumpul bersama teman-teman ketika, terus kurangnya berbaur sama teman, baik itu dalam mengerjakan sesuatu maupun dalam gotong royong tadi. Kayaknya sih, Bu. Ya, Apakah bagaimana? benar-benar sekali. Masa, Bu? Iya. Anak-anak oleh teman. Ya, lalu yang ditambahkan kurangnya rasa persatuan dan kebersamaan. Contohnya yang tidak mau ikut kerja bakti bersama. Ya, itu salah satu contohnya. Lalu yang kelima, menimbulkan sikap individualisme
egois atau mementingkan diri sendiri. Iya. Itulah akibat tidak mau bergotong royong. Lalu kita lanjut saja yang terakhir, kesimpulan. Di sini siapa yang menyimpulkan? Saya, Bu. Silakan Sarinda. Jadi kesimpulannya, gotong royong adalah kegiatan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Gotong royong sangat penting karena dapat mempererat persatuan, menumbuhkan rasa peduli, dan membuat pekerjaan jadi lebih ringan. Oleh karena itu, sikap gotong royong harus dibiasakan di rumah, sekolah, dan di masyarakat. Sudah, Bu. Terima kasih Sarinda. Iya, Bu. Nah, jadi kesimpulannya di sini kan sudah Sarinda bacakan tadi, yaitu gotong royong adalah kegiatan yang bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Nah, apa lagi? Nah, di sini apakah kalian sudah paham apa itu gotong royong? Sudah, Bu. Nah, kalau sudah, ibu mau bertanya nih. Atau kalian ada yang ingin bertanya dulu deh? Ada, Bu. Ada, Bu. Di sini ibu mau nanya, ya, dok. Nah, di sini ibu mau bertanya. Jadi kan kalian sudah pahami gimana gotong royong yang ibu jelaskan tadi. Bagaimana perasaan kalian saat bekerja bersama teman-teman? Senang, Bu. Senang, Bu. Banyak kawan-kawan gitu. Asik. Asik. Pekerjaannya juga cepat selesai, Bu. Lalu mengapa sih gotong royong perlu dilakukan? Agar memperbaikkan, agar menjalin sikap, ya, agar menjalin kebersamaan kita, ya, menciptakan kebersamaan kita dan mempererat pertemanan kita. Ya, bagus jawaban kalian sudah jelas semua. Di sini kita sedikit dulu deh, kayaknya kalian mulai agak-agak gimana gitu. Mau apa? Materi ibu hari ini sangat-sangat menyenangkan atau membosankan? Menyenangkan. Baik, kita explain dulu sebelum nanti ibu kasih kalian tugas. Silakan berdiri. Ya, Bu. Kita nyanyi kepala berkaca aja sambil gerakannya ya. Sudah tahu kan gerakannya gimana? Kepala, pundak, lutut kaki, kepala, pundak, lutut kaki, daun telinga, hidung dan pipi. Oh itu pokoknya daun telinga. 1, 2, 3. Kepala, pundak, lutut kaki, kepala, pundak, lutut kaki, daun telinga, hidung dan pipi. Kepala, pundak, lutut kaki, kepala, pundak, lutut kaki, daun telinga, hidung dan pipi. Kepala. Baik. Baik, di sini ibu akan kasih kalian tugas kelompok saja ya. Di sini tugas setiap kelompok itu berbeda-beda. Kalian akan mengerjakan satu-satu tugas saja. Kelompok, silakan pilih kelompok dulu. Sudah, Bu. Ya baik. Nah di sini kalian akan mengerjakan satu kelompok, satu
satu tugas, tugasnya berbeda-beda. Kelompok satu kegiatannya mengidentifikasi kegiatan gotong royong. Akan menjawab titik-titik di bawah ini. Lalu kelompok dua akan melengkapi atau menghubungkan gambar dan tulisan berikut sebagai jawaban. Jadi kelompok dua. Baik, Kami satu. Siapa kelompok? silakan. Siapa mau sama aku? Nah, di sini waktu pengerjaan kalian 20 menit saja. Jadi kerjakan dengan baik dan benar. Oh, itu aku. Senang ya. Kelas berapa ya? Kelas 6. Posisi kita berubah. Ini mah, ini loh. Iya loh. Ini berikutnya mana sih? Itu kita nanya. Kok pada kecil itu udah tulis dua ya. Ini yang nolo yang bisa. Ini bersihkan. Ini bersihkan sungai. Ini dulu yang di jalan. Ini di jalan ya. Ini di jalan. Jalan di desa. Jalan ini apa? Membangun jalan ini ya? Jalan ini membangun jalan sebenarnya. Ya Bu. Baik, kalau ada yang sudah, saya tunggu ke depan. Kita berkomunikasi loh. Apa? Berkomunikasi dokumen. Dokumen Pak? Oh iya ya kayak kemarin. Biasa di sini. Kita mana bikin apa? Iya, jadi kemarin itu sakit. Kamu yang ke rumah sakit untuk apa? Nah, izin ke pimpinan Doris. Ini kalian sudah mengerjakan tugas dari Ibu. Ya Bu. Ibu akan koreksi sebentar. Baik Bu.
Berapa itu? Satu kan beli itu bulan. Bulan. Baik, di sini tugas kalian sudah ibu koreksi dan jawabannya benar semua. Jadi di sini kalian memang sudah benar-benar paham apa yang ibu jelaskan tadi di depan. Kalian maju satu kelompok perwakilan satu orang untuk menjelaskan tugas kalian tadi. Silakan nomor satu dulu. Baik, di sini kelompok satu akan menjawab menjelaskan tentang diskusi kegiatan kelompok kami tadi ya, Bu. Ya. Yang pertama ini kegiatan gotong royong di halaman sekolah. Itu nama kegiatannya membersihkan lingkungan. Lalu yang kedua kegiatan gotong royong di rumah. Nama kegiatannya membersihkan ruang tamu. Lalu yang ketiga gotong royong di dalam kelas, itu nama kegiatannya pikir kelas. Lalu yang keempat kegiatan gotong royong di masyarakat. Nama kegiatannya saling membantu memperbaiki jalan. Lalu yang kelima itu kegiatan gotong royong di masyarakat juga, tapi nama kegiatannya itu berbeda, yaitu membersihkan sampah. Lalu yang keenam kegiatan gotong royong di rumah, yaitu nama kegiatannya membantu ibu memasak. Sudah Bu, terima kasih Sabrina. Ya Bu, beri aplaus dulu untuk Sabrina. Baik, di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu menghubungkan gambar dan tulisan. Pertama di sini ada gambar mereka sedang bergotong royong membangun balai desa. Yang kedua ada bergotong royong membersihkan sungai. Yang ketiga bergotong royong maaf ya guys, pas ya, bergotong royong membangun jalan di desa. Yang keempat bergotong royong membangun jembatan. Baik, terima kasih Felicia. Beri aplaus dulu untuk Felicia. Nah, jadi untuk pertemuan kita pada pagi hari ini, kalian sudah sangat memahami materinya, sudah mengerjakan tugas yang diberikan, dan hasilnya pun sudah bagus semua. Di sini ya Ibu ada sedikit pertanyaan lagi atau tugas. Coba kalian amati gambar ini ya. Amatilah gambar di depan ini. Ada Bu. Nah, silakan. Nah, di depan sini apa yang kalian lihat? Ada tikus. Ada sampah. Sungainya tercemar. Ada pohon-pohonan. Kenapa sih lingkungan ini terlihat sangat kotor? Karena masyarakatnya membuang sampah sembarangan. Iya. Karena masyarakat tidak menjaga kebersihan ya, Iya, apalagi ke sungai. Ya, di Sungai dapat berobat. Nah, di sini kalian lihat sampah apa saja sih yang ada di depan sini? Es krim, plastik, es krim, kresek, Selain pisang, kulit pisang, Iya.
Nah, apa sih hubungan gotong royong sama gambar di depan ini? Membersihkan sampah. Ya, gotong royong untuk membersihkan sampah agar lingkungannya tidak tercemar dari kuman-kuman. Iya, jawabannya sudah bagus sekali. Jika kita tidak membersihkan sampah atau tidak bergotong royong membersihkannya, terjadilah seperti ini, yaitu penumpukan sampah apalagi di dekat sungai, sungai dapat tercemar. Ya, Bu. Nah, baik, sepertinya cukup di sini saja materi kita pada pagi hari ini. Kita akan istirahat. Siapa yang mau istirahat di sini? Pembelajaran kita cukup sampai di sini. Baik, itu depan kalian silakan membawa kantong sampah untuk memungut sampah besok aja. Ya, Bu. Ya, baik, Bu. Silakan istirahat. Jangan keluar pagar sekolah ya. Jalan-jalan. Silakan Ibu tutup. Sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu.